pada seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjaman online ilegal ini bisa kita tindak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Aura Cinta ternyata adalah orang kaya, bos. Jadi dia ini mungkin berpura-pura miskin kali ya untuk bisa mendapatkan uang 10 juta dari Bapak KDM. Buktinya diterima ya kan 10 jutanya. Mungkin udah habis kali buat beli iPhone kali ya. Oke, jadi menurut keterangan Bapak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya baru dapat fakta, ternyata aura itu orang kaya. Bener Pak ya? Betul. Orang kaya ternyata dia. Di sini tuh, di tempat sini cuman jadi tempat bisnis, tempat usaha. Ternyata orang kaya dia. Orang mampu lah. Orang mampu ternyata, pemirsa. Aduh. Tolonglah ya Allah. Kacau berarti deh. ya, Aura Cinta itu yang tempatnya digusur itu adalah tempat usahanya, jadi bukan tempat tinggal permanennya. Jadi tempat tinggal permanennya itu bukan di situ, dia mempunyai rumah lagi ya. Jadi untuk teman-teman atau orang-orang yang membela Aura Cinta yang katanya benar-benar miskin, itu bohong. Sudah dipatahkan nih sama Bapak ini ya. Silakan kalian tanyakan sendiri sama Bapak ini, itu akunnya udah saya cantumkan ya di deskripsi. Silahkan gimana kelanjutannya. Oke, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi bos ya. Kalau wisuda itu sebetulnya penting juga, jadi untuk wawasan. Oh alah, yo pantesan koyo ngono. Ya anaknya, ya bapaknya koyo ngono. Sarua sami mawon, sarua keneh-keneh kehed. Like father, like daughter. Ya, namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Nah, kalau buah jatuh dari pohonnya biasanya udah mulai busuk tuh. Jadi tinggal dibuang di tempat sampah. Maka buanglah pada tempatnya. Ya kalau bapaknya kayak gitu yang ngebuat anak gede kepala. Semua serba dimaklumi. Ingat Pak menyayangi anak kadang perbedaannya tipis dengan mencelakakan anak. Iya. Maka bedanya. Karena perbedaannya tipis setipis bulu jempol. Saran saya kepada Pak Prabowo, mantan klien saya 25 tahun, dulu sering minta nasihat saya, sekarang udah lupa sama saya, agar contohlah di Cita. Saya usulkan secara pribadi, keluarkan undang-undang. Semua pengusaha pinjol ilegal dihukum seberat-beratnya, dan pinjamannya itu demi hukum, batal demi hukum. Buktinya UMKM dihapus. Kenapa pinjaman ilegal tidak bisa dihapus? Jadi keluarkan perpu segera, perpu lagi. Nah, kalau nunggu DPR kelamaan. Keluarkan perpu, semua pinjaman ilegal batal demi hukum, tidak berhak menagih, dan penyelenggaranya dihukum berat. KPAI mengkritik KDM atau Kang Deddy dalam menegur si Aura. Katanya karena si Aura ini masih anak-anak, jadi dia punya hak untuk berbicara. Nih, tadi gue bacanya di sini nih ya, kalian lihat aja. Tadi gue bacanya bener-bener di sini, terus gue cari ke Google. Gue mau tanya ini buat KPAI ya, emang usianya Aura itu masih terbilang anak-anak ya? Anak-anak mana yang ikut acara Take Me Out, Pak? Anak-anak mana yang ikut acara ajang cari jodoh walaupun itu settingan gitu? Serius, emang anak 20 tahun itu masih kategori anak-anak gitu, Pak? Menurut saya ya, Bapak KPAI gitu ya, mending Bapak ngurusin anak-anak yang di lampu merah gitu, Pak, daripada ngurusin anak-anak begini, Pak, yang 1 juta aja dibilang doang gitu, sedangkan orang tuanya tuh tinggal masih di bantaran sungai yang mau digusur. Tanya anak-anak, tapi anak-anak masa iya ikut iklan pinjaman uang gitu, Pak? Emang kalau anak-anak 17 tahun, 18, 19, 20 itu masih anak-anak, Pak? Kalau 17 masih anak-anak, kenapa boleh dikasih SIM, dikasih KTP gitu, kenapa boleh, Pak? Kan masih anak-anak. Berarti harusnya dikasih kitas, Pak, bukan KTP. Giliran si Aura begitu ditegor ya, KDM-nya, Kang Deddy-nya ditegor gitu ya. Giliran ada kejadian anak-anak di lampu merah atau ada anak-anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, nggak diurusin.
Emang Bapak nggak dengar ya kalau si Aura itu lagi proses mau tes di Universitas Indonesia gitu Pak? Masa iya anak mau kuliah masih kehitung anak-anak Pak? Anak-anak punya hak berbicara Pak. Hak berbicara itu jangankan untuk anak-anak Pak. Untuk kita semua itu punya hak untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat. Tapi selayaknya orang tua itu juga harus memberikan bimbingan bahwa berargumentasi yang benar itu harus disampaikan dengan bahasa yang benar, dengan mimik wajah yang benar, dengan nada yang benar, dengan konotasi bahasa yang benar. Dan berargumentasi itu harus berdasarkan fakta yang sesuai dengan belajar. Berargumentasi itu juga harus didasari dengan pemikiran, penglihatan yang objektif, juga dengan pemikiran yang diplomatis Pak. Bukan hanya untuk mengejar keinginannya agar terpenuhi. Keinginan untuk wisuda, untuk foto wisuda, untuk perpisahan itu terpenuhi. Gimana sih ini Bapak-Bapak Komisi Perlindungan Aura Indonesia? Nggak ngerti saya Pak. Aura yang udah mau masuk kuliah aja masih dibilang anak-anak, mau masuk Universitas Indonesia masih dibilang anak-anak, bebas berbicara. Lah saya udah janda anak satu, masih remaja kali saya Pak ya. Lagi pula Kang Deddy itu bukannya benar ya Pak, tempat tinggal aja susah, gaya-gayaan mau wisuda. Rumahnya itu udah mau digusur loh Pak, udah nyaris bener-bener nggak punya tempat tinggal lagi tuh kalau digusur Pak. Masa iya masih mikirin wisuda? Ya udahlah, suka-suka Bapak KPAI aja, namanya kita beda kepala ya Pak. Namanya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya POV-nya masing-masing. Ya udahlah Pak, suka-suka Bapak KPAI aja. Saya tetap setuju dengan Kang Deddy. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya, ada beberapa tahap dalam perkembangan manusia guys. Dengarkan baik-baik. Pertama, itu masa pranatal, yaitu masa pembuahan sampai dia melahirkan. Jadi sebelum lahir dan sesudah lahir, itu pranatal, oke? Kedua, masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun, oke? Lalu balita. Balita itu dari 2 sampai 5 tahun, oke? Pahami itu. Dan anak-anak itu dari 5 sampai 12 tahun. Oke. Lalu remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Dewasa itu dibagi 3 tahapan, yaitu dewasa awal itu sekitar 18 sampai 40 tahun, madya dari 40 tahun sampai ke 65 tahun, dan dewasa akhir yaitu lebih dari 65 tahun atau lansia. Oke guys, jadi perempuan kecil itu yang membantah KDM itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah, itu dia, udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjaman online. Dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up, tapi dengan cara yang salah menurut saya. Orang berani itu bukan menentang kesalahan, karena dia di posisi yang salah. Kalau dia benar, saya akan bela dia. Oke? Karena apa? Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia dan keluarganya, serta mungkin ada beberapa lain yang memang tidak seberani dia gitu. Benar nggak sih guys? Anak ini jangan dikasih panggung, karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast, TV nggak usah ngundang orang ini, karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Please, pilih cara yang lebih baik lagi. Masih banyak orang yang berprestasi, bukan dia. Salam. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Ada pembangunan komplek, ada pembangunan komplek. Proyek-proyek kecil yang dihancurin, mulai dari larangan motor, Parang Ramaci, sekolah tanpa wisuda. justru itu buat meringankan beban orang tuamu. Biaya hidup aja sulit, gaya sosokan elit. Bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Pertama, itu bukan tanah kalian. Terus Kang Deddy Mulyadi juga masih baik loh ke kalian. Dikasih duit pula. Asalkan duitnya jangan lu pakai buat depo aja. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Lebih parah kalau nggak ada pembangunan lah. Rakyat kecil makin berasa ruginya. Pikir dong, lo kan udah gede. Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk majuan? Atau cuma sekedar validasi aja? Kalau pembangunan buat rakyatnya pakai tanah liat, terus sisanya buat beli mobil mewah dan rumah di Menteng, itu baru nyari validasi. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Ah, iya, gak ada yang jalan lagi. Itu bisa jadi rumah kalian digusur. Akta tanah ada, surat rumah ada, ini sah secara hukum. Gak bisa main asal gusur. Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Menghargai manusia itu prinsip, tapi bukan berarti harus membenarkan semua perilaku. Respect itu bukan diminta, tapi dibuktikan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi gela yang paling keras. Halo guys, saya mau membalas komenan ini ya. Si teteh macan ngerasaan miskinnya. Ini orang kelihatan banget ya SDM-nya rendah. Saya sampai tua ini bekerja karena apa? Menghindari dari kemiskinan. Jangan karena kita miskin, akhirnya kita dijadikan bahan untuk dikasihani. Ya, gitu.
kalau saya harus ceritakan, dari SD gue udah cari duit guys. Ya udah ikut orang keliling jualan gitu. Bahkan saya itu pernah kerja 5 tahun di Jepang. Kalian gak tahu, saya pernah nginep di toilet umum perempuan karena jarang orang masuk ke situ ketika ada badai salju. Di sana saya itu kerja, kalau misalkan telat masuk itu dihukumnya itu seminggu harus gosok WC. Bahkan saya pernah ngeduk salju. Saya pernah ngekos juga yang sekelilingnya kayu, tidurnya ngampar sama temen, makan aja patungan beli kroket sama ketan. Itu waktu pertama kali merantau karena kedua orang tua saya udah gak ada guys ke Jakarta. Apakah itu gak lebih dari miskin? Lebih prihatin. Tapi gue gak mau ngeluh. Aku gak mau orang itu ikut sedih karena keadaan saya, gak mau. Justru kita itu dikasih fisik yang sehat, dikasih akal, logika, dan nalar yang baik. Gunakan, apalagi saya punya skill. Kembangkan. Dan hidup itu gak usah gengsi. Gua ada kerjaan apa aja yang bukan talenta saya ikutin. Yang penting gua bisa cari duit. Karena orang-orang nyaman dengan saya, makanya rezeki bisa didatangkan dari arah mana aja. Ya, ada job dari teman sana, teman sini, gitu. Yang penting jangan bermental miskin. Kita dekat dengan siapapun, mau manfaatin, dekat dengan siapapun, mau minjem duit, itu yang rusak diri kalian guys. Kayak gitu. Kalau kita berteman tulus gitu ya, lama-lama kalian juga bakalan tahu kok mana teman yang tulus berteman dengan kalian, mana yang mau manfaatin kalian, dan kalian juga akan tahu manusia-manusia bertopeng itu seperti apa. Ketika kalian jaya, banyak orang ngedeketin kamu, ngaku saudara, ya, gitu. Terus lagi ketika kalian di fase tidak ada uang, kalian terpuruk, gak punya apa-apa, kalian akan tahu orang-orang yang dulu dekat itu, ada yang malu dekat kita, ada yang pura-pura gak kenal, ada juga yang pergi dari hidup kita, ada juga takut direpotin sama kita. Aduh, ya, saya bisa bicara ini karena apa? Karena saya pernah mengalami, karena saya punya pengalaman gitu. Saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana menjadi seorang yang bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Jadi ketika kalian miskin itu tidak nyalahin pemerintah, nyalahin orang lain. Kalau gua sempat nyalahin saudara saya, ya, memiskinkan diri saya, kenapa? Karena gak tanggung-tanggung kerugian saya itu 1,3 M. Rumah saya sudah atas nama orang lain tanpa sepengetahuan saya. Isi barang-barang di rumah juga habis, dibagiin tanpa sepengetahuan saya. Ya, itu mah wajar kalau saya tuh sakit hati dan menyalahkan karena itu kesalahan mereka. Kita disuruh kerja keras terus-terusan, tapi ternyata apa yang kita punya dia minta dipercaya untuk dititipkan sertifikatnya dan yang lain-lainnya malah dihabisin. Jadi ingat, kalau ada orang yang minta tolong, minta kepercayaan, terkadang itulah orang-orang yang bisa membuat malapetaka di kehidupan kalian juga. Jadi kalian harus kontrol ya, gitu. Di dunia itu tidak ada kaya dan miskin, itu tergantung kaliannya guys, gitu. Mentang-mentang kalian itu, saya udah ngelamar kerja kemana-mana tapi gak diterima, gimana mau kerja? Ciptakanlah pekerjaan sendiri guys. Saya aja udah tua ya, di Jakarta tetap bisa kerja apa aja guys. Yang penting satu, gak usah gengsi, dan kalian itu ada kemauan. Oke, terima kasih.